Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Syita Fathiatna, SPD, MPD, dan Budita Aljila Krisma, MPD, selaku dosen mata kuliah Statistika Deskriptif. Nah, pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan tentang analisis data nilai TKP hasil seleksi kompetisi dasar calon mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Transportasi Darat STTD tahun 2022 melalui program R. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan ada saya, Tulsinda Lestari dengan MPM 031, ada Mbak Devina Siska Mega Permatasari dengan MPM 059, Mas Ahmad Falahuddin Al-Kafili dengan MPM 115 dan Mbak Salsa Rahma Fadila dengan MPM 120. Nah, di sini nantinya kita akan membahas tentang data, analisis permasalahan data, analisis variabel, analisis populasi dan sampel, analisis ukuran pemusatan data, analisis ukuran letak data, analisis ukuran penyebaran data, penyajian data menggunakan program R, dan penyajian ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran menggunakan program R. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu tentang data. Di sini eh, mengambil data, lihat pada tabel satu nilai TKP hasil seleksi kompetensi dasar calon mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Transportasi Darat STTD tahun 2022. Nah, di sini kami mengambil sampel 30 calon mahasiswa seperti tertera pada layar. Lalu lanjut, lanjut lagi. Nah, yang kedua ada analisis permasalahan. Berdasarkan data yang diperoleh seperti pada tabel di atas, bahwa terdapat 30 calon mahasiswa Sekolah Kedinasan tahun 2022, Sekolah Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD PTDI STTD Bekasi, jurusan D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian dengan lokasi formasi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil tes kompetensi dasar bagian TKP. Nah, di sini kami hanya mengambil pada bagian TKP. Nah, ternyata didapat nilai TKP tertinggi diperoleh oleh Fikri Haikal dengan nilainya 201 dan nilai terendah diperoleh oleh Fatima Azahra dengan nilai 167. Nah, untuk selanjutnya ada analisis variabel yang terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka eh, dapat berubah dalam keberagamannya. Nah, pada penelitian ini data tadi ternyata variabel bebasnya adalah calon mahasiswa baru kedinasan tahun 2022. Nah, untuk variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas, sehingga variabel terikatnya adalah hasil tes TKP. Nah, selanjutnya ada analisis populasi dan sampel. Menurut Nur Salam tahun 2003, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sehingga populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Sedangkan sampel menurut Suharsimi Arikunto tahun 2002 adalah sebagian objek atau wakil populasi yang diteliti. Nah, dalam hal ini sampel yaitu nilai hasil tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk selanjutnya ada analisis ukuran pemusatan data. Pada analisis data ini menggunakan data tunggal dan data yang digunakan yaitu data sampel. Untuk yang pertama ada rata-rata atau mean. Rata-rata atau mean merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Simbol dari mean adalah X bar. Rataan dari N adalah kumpulan nilai X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Nah, cara menghitung rata-rata adalah sebagai berikut.
Misalkan nih terdapat kumpulan nilai X1, X2, X3, X4 sampai Xn. Lanjut, Mbak. Maka untuk rumus rata-ratanya yaitu jumlah semua nilai dibagi banyaknya nilai atau X bar dengan X1, X2, X3, X4 sampai dengan Xn dibagi dengan N atau bisa juga dilambangkan dengan sigma satu dari satu sampai I maaf dengan sigma dari I sama dengan satu sampai dengan N X, XI dibagi N. Nah, berdasarkan hal tersebut, rataan yang diperoleh berdasarkan data nilai TKP hasil SKD calon mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Transportasi Darat STTD tahun 2022 yaitu kan rumusnya tadi X bar sama dengan sigma X per N. Nah, dengan sigma X-nya ini adalah total dari semua nilai nilai siswanya dijumlah lalu dibagi dengan total anaknya, total calon mahasiswa yaitu 30. Maka eh, total dari X-nya ini kan 5.465 dibagi dengan 30 maka dihasilkan 182,16. Jadi nilai rata-rata dari data tersebut yaitu 182,16. Yang kedua ada median. Nah, median merupakan nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi dua bagian yang sama banyak. Dan kata lain, median merupakan nilai yang berada pada tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Simbol untuk median yaitu ME. Untuk menentukan median dari data ganjil dan data genap sebagai berikut. Misal, median dari data ganjil maka menggunakan rumus ME sama dengan X setengah N plus 1. Untuk median dari data genap menggunakan rumus ME sama dengan X setengah N plus X setengah N plus 1 dibagi 2. Dengan ME yaitu median, X adalah data ke N, dan N adalah jumlah data. Nah, berdasarkan rumus tadi, median yang diperoleh dari data nilai TKP hasil SKD calon mahasiswa STTD tahun 2022, yaitu yang pertama kita urutkan dulu dari nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari 167 sampai 201. Nah, setelah diurutkan, kan tadi rumusnya. Nah, ternyata data tersebut itu data genap, maka menggunakan rumus ME X setengah N plus X setengah N plus 1 dibagi 2. Nah, dengan N-nya tadi total mahasiswanya itu adalah 30 kan. Nah, kita substitusikan 30, maka X setengah dikali 30 ditambah X setengah dikali 30 plus 1 dibagi 2 menghasilkan X 15 ditambah X16 dibagi 2. Nah, X15 di data tadi setelah diurutkan itu adalah 182 dan X16-nya itu 183. Lalu 182 ditambah 183 dibagi 2 menghasilkan 365 dibagi 2 yaitu 182,5. Jadi nilai median data tersebut yaitu 182,5. Nah, yang terakhir ada modus. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, modus biasanya disimbolkan dengan MO. Berdasarkan data di atas, nilai modusnya yaitu 186 dan 189. Sehingga data di atas memiliki dua modus atau biasa disebut modus. Nah, mungkin itu pembahasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Devina. Kepada Mbak Devina, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Mbak Indah, terima kasih atas waktu dan layarnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis ukuran letak data. Nah, untuk ukuran letak data yang pertama itu ada kuartil.
Kuartil merupakan ukuran letak yang membagi data yang diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Masing-masing bagian itu mempunyai 25% data. Nah, kuartil ini terdiri dari 3 jenis, yaitu kuartil pertama atau Q1, yang disebut juga kuartil bawah. Kemudian ada kuartil kedua atau Q2, yang disebut juga median atau nilai tengah. Dan kuartil ketiga atau Q3 yang disebut juga sebagai kuartil atas. Nah, untuk rumus kuartil yaitu yang pertama, untuk kuartil pertama atau Q1, yaitu rumusnya data ke 1/4 dikali dengan jumlah data yang dijumlahkan dengan 1, atau X seperempat kali N plus 1. Rumusnya yaitu data ke 1 atau X seperempat dikali N plus 1. Kemudian untuk kuartil ketiga atau ketiga yaitu data ke 3/4 dikalikan dengan jumlah data yang dijumlahkan dengan 1, atau X 3/4 N plus 1. Kemudian berdasarkan data yang dianalisis diperoleh nilai kuartil yaitu sebagai berikut. Nah, untuk kuartil pertama atau Q1 sama dengan seperempat dikali jumlah datanya yaitu 30 ditambah dengan 1. Q1 sama dengan seperempat dikali 31, menghasilkan 7,75. Kemudian Q1 sama dengan data ke-7 dijumlahkan dengan 0,75 dikali dengan data ke-8 dikurangi data ke-7. Nah, data ke-7 di sini yaitu 176 ditambah 0,75 dikali dengan data ke-8 yaitu 177 dikurangi data ke-7 yaitu 176. Menghasilkan 176 ditambah 0,75 dikali 1. Jadi nilai Q1 atau kuartil pertama yaitu 176,75. Selanjutnya yaitu kuartil kedua atau Q2. Q2 sama dengan 2/4 dikali jumlah datanya 30 ditambah 1. Sama dengan 2/4 dikali 31. Menghasilkan 15,5. Q2 sama dengan data ke-15 ditambah 0,5 dikali data ke-16 dikurangi data ke-15. Nah, data ke-15 yaitu 182 ditambah 0,5 dikali data ke-16 yaitu 183 dikurangi dengan data ke-15 yaitu 182. Menghasilkan 182 ditambah 0,5 dikali 1. Jadi nilai kuartil kedua atau keduanya yaitu 182,5. Selanjutnya untuk kuartil ketiga atau Q3. Nah, rumusnya masih sama yaitu tapi bedanya di sini pakainya 3/4. Nah, untuk kuartil ketiga ini sama dengan 3/4 dikali jumlah datanya yaitu 30 ditambah 1. Sama dengan 3/4 dikali 31. Menghasilkan 23,25. Nah, Q3 sama dengan data ke-23 ditambah 0,25 dikali data ke-24 dikurangi data ke-23. Nah, data ke-23 yaitu 188 ditambah 0,25 dikali data ke-24 yaitu 189 dikurangi data ke-23 yaitu 188. Menghasilkan 188 ditambah 0,25 dikali 1.
Jadi nilai kuartil ketiganya yaitu 188,25. Kemudian ada desil. Nah, desil ini merupakan nilai pembatas yang membagi data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Nah, desil terdiri dari 9 jenis yaitu desil pertama, desil kedua, dan seterusnya sampai desil ke-9. Dengan data atau DI sama dengan XI dikali N plus 1/10. Nah, untuk keterangannya yaitu DI itu merupakan desil ke I dan nilai I-nya yaitu 1, 2, 3, begitu seterusnya sampai N. Nah, N itu merupakan jumlah data. Nah, berdasarkan data yang dianalisis di atas, nilai desilnya itu sebagai berikut. Misal kita mengambil contoh desil ke-6, yaitu data ke-6 dikali jumlah datanya itu 30 ditambah 1 dibagi 10. Nah, desil ke-6 ini berada pada data ke-18,6. Kemudian desil ke-6 sama dengan rumusnya untuk mencari desil ke-6 yaitu data ke-18 ditambah 0,6 dikali data ke-19 dikurangi data ke-18. Menghasilkan data ke-18 tadi 185 ditambah 0,6, maaf itu salah ketik, dikali data ke-19 yaitu 185 dikurangi 185. Jadi nilai desilnya itu 185. Selanjutnya ada persentil. Nah, persentil ini merupakan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama dengan ukuran yang sama dan terdiri dari 99 jenis, yaitu persentil pertama atau P1, persentil kedua atau P2, dan seterusnya sampai persentil ke-99 atau P99. Nah, untuk rumus persentil yaitu sebagai berikut. PI sama dengan data ke I dikali N plus 1/100 atau N XI dikali N plus 1/100. Nah, berdasarkan data yang dianalisis di atas, nilai persentilnya itu sebagai berikut. Misal kita ambil contoh persentil ke-20, maka data yang digunakan yaitu data ke-20 dikali jumlah datanya yaitu 30 plus 1/100. Jadi, persentil 20 ini berada pada data ke-6,2. Nah, untuk mencari persentil ke-20 itu sama dengan data ke-6 ditambah 0,2 dikali data ke-7 dikurangi data ke-6. Nah, data ke-6 tadi 175 ditambah 0,2 dikali data ke-7 yaitu 176 dikurangi data ke-6 yaitu 175. Menghasilkan persentil 20 yaitu 175,2. Nah, selanjutnya ada analisis ukuran penyebaran data. Nah, di sini kita harus mencari nilai X min X barnya terlebih dahulu dan nilai X min X bar kuadrat. Nah, untuk ukuran penyebaran yang pertama atau beda antara pengukur
ukuran yang terdapat dalam sebuah distribusi frekuensi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. J sama dengan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, berdasarkan data di atas, nilai jangkauannya yaitu nilai maksimum yaitu 201 dikurangi dengan nilai minimum yaitu 167 menghasilkan 34. Jadi nilai jangkauannya yaitu 34. Selanjutnya untuk ukuran penyebaran data yang kedua yaitu variansi. Nah, variansi ini merupakan rata-rata dari perbedaan kuadrat atau biasa disebut dengan standar deviasi dari mean atau rata-rata. Karena data yang dianalisis ini menggunakan data sampel, maka variansi sampel yaitu sebuah rata-rata dari perbedaan kuadrat pada sampel. Nah, untuk rumus variansi sampel yaitu sebagai berikut. Variansi ini dilambangkan dengan S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, X di sini itu merupakan data ke 1, 2, 3, begitu seterusnya sampai data ke N. Dan X bar ini merupakan rata-rata. Nah, berdasarkan data yang dianalisis, maka variansi sampelnya yaitu S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadratnya itu 1627,35 dibagi dengan N min 1 yaitu 29. Maka menghasilkan 56,115. Nah, untuk ukuran penyebaran data yang selanjutnya yaitu standar deviasi. Nah, standar deviasi ini merupakan ukuran dispers baku yang banyak digunakan dalam praktik penelitian. Standar deviasi disebut juga simpangan baku. Standar deviasi dapat disimbolkan dengan S adalah akar kuadrat dari variansi. Nah, rumus dari standar deviasi sampel sebagai berikut. S sama dengan akar dari sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Atau S sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, berdasarkan data yang dianalisis, maka standar deviasinya yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Nah, S kuadrat tadi kan rumusnya sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Itu hasilnya 1627,35 dibagi dengan N min 1 yaitu 29. Maka menghasilkan akar dari 56,115. Nah, jadi standar deviasinya yaitu 7,49. Mungkin itu cukup dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Devina. Nah, untuk selanjutnya ada penyajian data menggunakan program R yang akan disampaikan oleh Mas Afil. Kepada Mas Afil, waktu dan layar saya persilakan. Baik, Mbak, terima kasih atas waktu dan layarnya. Yang pertama yaitu diagram garis. Ada beberapa langkah dalam pembuatan diagram garis ini apabila melalui program R. Yang pertama yaitu import data Excel ke dalam program R melalui menu import dataset. Kemudian menginstal ggplot2 dengan menuliskan sintaks install package ggplot2 seperti pada gambar.
Kemudian jalankan sintaks dengan memilih menu run pada program R. Kemudian panggil ggplot2 yang sudah terinstall dan sintaks library dalam kurung ggplot2 seperti pada gambar. Kemudian tekan run pada program R. Nah, langkah yang ketiga yaitu membuat variabel pada setiap data dari Excel ke dalam program R dan membuat data frame pada gambar di bawah ini. Nah, itu bisa dilihat gambarnya. Nah, variabel nm dan variabel n ini itu bersifat bebas. Kita bisa menggunakan nama apa saja yang akan kita gunakan sebagai variabel. Lanjut, Mbak Titu. Nah, langkah yang keempat yaitu buat diagram garis dengan menggunakan beberapa sintaks. Nah, sintaks berikut ini yang akan kita gunakan dalam pembuatan diagram garis, mengatur warna garis, mengatur ukuran garis, serta memberikan judul pada diagram. Diagram garis ditandai dengan penulisan sintaks geom_line dan di setiap titik pada diagram ditandai dengan sintaks geom_point. Agar mempermudah dalam pemanggilan, kita buat beberapa sintaks tersebut menjadi suatu himpunan A. Perhatikan pada gambar di bawah ini. Nah, itu beberapa sintaks dihimpun menjadi diagram A, sehingga A sama dengan sintaks-sintaks yang telah kita tuliskan tadi. Langkah yang kelima yaitu tampilkan data yang ada pada Excel di dalam diagram tersebut dengan menuliskan beberapa sintaks. Dan yang akan muncul juga dapat diatur seperti warna, ukuran, dan sebagainya. Untuk mempermudah dalam pemanggilan, kita buat beberapa sintaks tersebut dalam himpunan B, seperti gambar yang tertera pada layar. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian langkah yang keenam, panggil himpunan A dan B yang sudah dibuat dengan menuliskan A plus B pada sintaks. Dan berikut ini adalah diagram yang akan muncul pada program R. Turun, Mbak. Nah, itu bisa diperhatikan gambar yang akan tampil akan seperti itu. Kemudian, yaitu apabila disajikan dalam diagram batang menggunakan program R. Nah, langkah yang pertama yaitu import data Excel ke dalam program R melalui menu import dataset. Terus yang kedua, apabila ggplot sudah terinstall pada program R, langsung saja membuat variabel data dari Excel ke dalam program R. Tapi apabila belum diinstal, kita install dulu menggunakan sintaks install ggplot2 yang tadi telah saya sampaikan. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu buat diagram batang menggunakan beberapa sintaks. Nah, dalam pembuatan diagram batang itu mirip dengan pembuatan diagram garis, tetapi bedanya menggunakan geom_call untuk diagram batang. Apabila dalam diagram garis kan menggunakan geom_line. Untuk diagram batang ini menggunakan geom_call. Nah, ini sama saja untuk mempermudah kita himpun beberapa sintaks tersebut dalam suatu himpunan A seperti pada gambar. Lanjut, Pak. Nah, kemudian yaitu tampilkan data yang ada pada Excel di dalam diagram tersebut dengan menuliskan beberapa sintaks. Data yang muncul juga dapat diatur seperti warna, ukuran, dan sebagainya. Untuk mempermudah dalam pemanggilan, kita buat beberapa sintaks tersebut dalam himpunan B. Nah, perhatikan gambar yang tertera, teman-teman. Kemudian yang kelima, panggil himpunan A dan B yang sudah dibuat dengan menuliskan A plus B pada sintaks. Dan berikut
adalah gambar diagram yang akan muncul pada program R. Lanjut, Mbak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Apil atas paparannya. Untuk selanjutnya, eh, program R selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Salsa. Kepada Mbak Salsa, waktu dan layar saya. Baik, terima kasih Mbak Indah atas waktu dan layarnya. Di sini saya akan menjelaskan diagram lingkaran pada program R. Yang pertama yaitu siapkan data yang akan disajikan dalam diagram lingkaran. Nah, di sini terdapat 30 data dari nilai hasil rekap seleksi kompetensi dasar calon mahasiswa sekolah kedinasan tahun 2022. Next, Mbak. Ke bawah, Mbak. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu buat data yang sudah disiapkan menjadi data kelompok. Nah, di sini nilainya sekitar 161 sampai 170, kemudian 171 sampai 180, 181 sampai 190, kemudian 191 sampai 200, dan 210 sampai 210. Kemudian yang ketiga yaitu buka aplikasi RStudio. Pada aplikasi program R, buat lembar kerja baru terlebih dahulu dengan klik menu sebagai berikut, yaitu File, pilih New File, kemudian RScript, atau bisa juga menggunakan Ctrl Shift plus N. Next, Mbak. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu pada baris pertama sampai 3 digunakan untuk memasukkan data yang akan dibuat pada diagram lingkaran dengan sintaks X dan labels ini terserah mau dinamakan Y atau yang sebagainya juga bisa. Kemudian masukkan datanya, frekuensi dari data, kemudian label subjek dari data yang sudah dikelompokkan. Kemudian label ini digunakan untuk memberikan deskripsi pada irisan. Dan X adalah vektor yang berisi nilai numerik dalam diagram lingkaran. Langkah yang keenam yaitu pada baris kelima dan keenam digunakan untuk membuat nama dari grafik yang akan dibuat dengan sintaks PNG file sama dengan data nilai tkp.png. Next. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu untuk membuat plot grafik dengan sintaks P dalam kurung X, label. P ini digunakan untuk menggambar diagram lingkaran yang mengambil bilangan positif sebagai input vektor. Nah, yang kedelapan pada baris ke-11 dan 12 untuk menyimpan file grafik, yaitu dengan sintaks dev.off dalam kurung. Kemudian langkah yang ke-9 untuk membuat plot grafik dengan judul dan warna. Sintaksnya yaitu P dalam kurung X, label, main. Sama dengan dalam tanda petik data nilai TKP, grafik lingkaran, call ini buat warna color yaitu rainbow. Ini akan memberikan warna yang berbeda-beda pada setiap data. Nilai ini digunakan untuk mengetahui jumlah elemen yang tersimpan atau terkandung dalam variabel main untuk menunjukkan judul grafik. Langkah yang ke-10 yaitu berisi plot grafik dengan persentase. Sintaksnya yaitu persen sama dengan round dalam kurung 100 dikali X per sum rata-rata dari X. Kemudian persen paste dari hasil persen koma sep. Sep ini untuk memberi jeda antara persen dan hasil round ini. Kemudian pi X, label sama dengan
persen Kemamin sama dengan data nilai TKP grafik lingkaran. Warnanya yaitu rainbow, kemudian legend, top right C, A, B, C, D, E, C, E, X 0,8, fill rainbow length X. Round ini digunakan untuk satu bilangan desimal berkoma, dan sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai data. Kemudian yang 11, setelah sintaks dibuat semua, klik menu run satu persatu dari baris pertama sampai bawah. Next, Mbak. Next. Kemudian langkah ke-12 yaitu jika tidak ada pesan error pada bagian konsol, maka program dapat dijalankan dan akan memunculkan diagram seperti pada gambar 10. Dan pada gambar 11 itu merupakan diagram dengan subjek yang sudah kita masukkan pada data yang tadi dan persentasenya. Next, Mbak. Kemudian terdapat diagram dahan daun. Untuk membuat diagram dahan daun pada program R, kita perlu menyiapkan data yang akan digunakan, yaitu seperti pada makalah yang tertera. Kemudian yang kedua yaitu membuat data di Excel dan data diurutkan dari nilai terkecil ke nilai yang terbesar. Nah, data yang sudah disiapkan tadi kita masukkan ke Excel, kemudian pada Excel kita copy paste, kemudian masuk ke aplikasi RStudio. Pada program R, kita buat lembar kerja baru terlebih dahulu dengan klik menu File, kemudian New File dan RScript. Atau bisa juga menggunakan hotkeys, yaitu CTRL plus Shift plus N. Kemudian setelah membuat lembar kerja baru, masukkan data underscore X sama dengan read.delim clipboard pada bagian input. Clipboard ini berguna untuk menyalin atau mempaste data yang sudah di-copy pada Excel tadi. Kemudian klik Run. Kemudian jika sudah, ketik data underscore X dan klik Run kembali. Kemudian yang langkah ke-8 yaitu ketik stem data underscore X tanda dolar data. Kemudian klik Run. Nah, setelah klik Run, jika tidak terdapat pesan atau error pada program, maka data diagram dahan daun akan muncul pada bagian konsol. Di bawah, Mbak. Nah, seperti pada gambar 13, itu merupakan gambar dari diagram dahan daun pada program R. Saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung min, median, modus, variansi, simpangan baku, nilai maksimum, minimum, dan kuartil menggunakan program R. Bisa ke atas, Mbak, programnya. Nah, jika kita tuliskan pada program R sesuai pada sintaks yang terlihat di share screen ini, jika di run maka akan menghasilkan rata-rata dari data yang telah kita masukkan, yaitu 182,1333. Kemudian yang kedua yaitu menghitung median dengan sintaks yang terlihat pada program R. Kemudian kita run akan menghasilkan
mediannya yaitu 182,5. Kemudian modus yaitu nilai yang paling banyak muncul pada program jika di-run akan menghasilkan nilai 189. Kemudian menghitung variansi sesuai sintaks yang telah dituliskan, yaitu variansinya 56,11954. Selanjutnya ada simpangan baku. Ini menggunakan sintaks SQRT dari variansi yang sudah dicari pada sintaks sebelumnya, yaitu menghasilkan 7,491298. Kemudian yaitu menghitung nilai minimum. Nilai minimum dari data yang sudah dimasukkan pada program R yaitu 167. Kemudian menghitung nilai maksimum, nilai maksimum yang dihasilkan dari data TKP yaitu 201. Kemudian ada menghitung jangkauan. Jangkauan ini pada data yang sudah dimasukkan menghasilkan jangkauan 34. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada menghitung kuartil. Kuartil di sini yaitu kuartil ada 5 yaitu 167, 177, 182,5, 187,5 dan 201. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Salsa atas paparannya. Mungkin itu penjabaran dari kami, pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.